wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian jamaah majelis Rekreator Rohaniyah Aulia Utis Adarus Salikin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam sembuh, sehat, selamat, sejahtera, bahagia, sukses untuk kita semua, barokah, manfaat di dunia wal akhirah. Rahayu saking dumadi, semoga seluruh makhluk di alam semesta, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu pada segala tingkatan, senantiasa mendapatkan ketenangan, ketentraman, kenyamanan, keamanan, kedamaian, dan keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita lanjutkan tabarukan Suratul Adiyat Makiyatun au Madaniyatun Ekda Asarota ayat. Suratul Adiyat, surat Al-Adiyat. Udah yang berlari kencang. Makiyatun tergolong surat Makiyah, satu kelompok. Ada kelompok lain mengatakan au Madaniyatun. Jadi alifnya ya. Ekda Asarota ayatan, jumlah ayatnya 11 ayat. Kita bacakan. Qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mudhirati subha fa asarna bihi naqa fa wasatna bihi jam'a. Inna insana li rabbih lakanud wa innahu ala dzalika wa innahu li hubbil khairi lakatib. Afala ya'lamu idza kusira ma fil qubur wa husila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yauma idzil lakhabir. Sadaqallahu adzim. Nah, wal adiyati, demi kuda perang. Adiyati kuda perang. Ai al khairi ta'du fil ghazwi wa tatba'u. Yang dimaksud al adiyat kuda perang itu adalah al khairi, yaitu kuda ta'du yang larinya kencang. Fil ghazwi dalam peperangan, kuda yang larinya kencang dalam peperangan. Wa tatba'u, dan dia bersuara. Lari kencang, kencang larinya. Kan kalau kuda-kuda itu kan ada sepatunya, Pak. Itu yang buat bunyi kencang itu sepatu. Namanya tapel. Kamu saya. Nggak tahu di Wonogiri apa itu? Kalau masa namanya tapel kuda. Itu kalau masang di paku, Pak. Iya, sama ya, bukar-bukar itu. Ayo, tak, bunyi bersih. Doa itu berbunyi. Wa sautu ajwa fiha tidak ada. Wa ialah sautu suara. Suara artinya fiha dari mulut-mulut kuda itu. Wah, ya. Rengehnya itu, suara itu. Tidak ada ya. Apabila dia lari. Jadi suara mulutnya yang kencang kan itu. Sambil lari. Tambah memang kakinya juga bersuara karena ada sepatu. Falmuriyati qadha, falmuriyati, dan kuda yang mencetuskan api. Keluar api dari kakinya, mencetuskan api.
Paling kencang sampai merenyeng itu sampai mengeluarkan api dari kakinya. Al-Khairi nulinar, kuda yang mendatangkan api, yaitu dari besi. Suara takrok-takrok itu terkena batu. Jadi tidak ada percikan-percikan api banyak. Kalau zaman dulu sebelum ada korek api Pak ya, orang mau masak kan batu sama batu begitu ya. Percikannya itu yang menimbulkan api. Ya, ini kaki kuda yang lari kencang dengan kaki yang ada sepatu apa namanya besi itu terkena batu yang keras. Tidak percikan api Pak. Disebut al-muriyati. Jadi kuda-kuda yang mendatangkan api, kotahan dengan pukulan kuku kakinya, disebabkan pukulan kuku kakinya. Jadi itu kan kuku Pak yang dipaku betul ya. Kakinya itu kuku. Akibat itu keluar api. Itu dijadikan sumpah. Kotahan. Bikawa kiriha tidak sarot bil ardi gatil tijaroti bilail ya kotahan itu. Pukulan kuku kakinya bi hawa kiri dengan kukunya tidak sarot apabila ia berjalan bil ardi di atas tanah gatil tijaroti yang mempunyai batu, tanah yang berbatu bilaili pada malam hari. Tampak sekali itu. Ketika dia berlari perang, dalam peperangan itu lari kencang, tapak kakinya yang dari besi itu terkena batu-batu di malam hari, percikan apinya sangat nampak sekali, saking kencangnya. Itu maksudnya. Kayak ini. Kemudian kalau roti coba. Al-Munggi roti, kalau Al-Munggi itu dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba. Mungiro menyerang dengan tiba-tiba. Kuda yang menyerang. Kuda yang berlari kencang, kemudian demi kuda yang mengeluarkan api dari kakinya, juga kuda yang menyerang dengan tiba-tiba. Bacakan. Subhan di waktu subuh. Waktu pagi. Ai al qaili tuhiru. Kuda yang menyerang al adui kepada musuh waktu subuhi pada waktu subuh. Bi gorati asabiha dengan menimbulkan cemburu orang-orang yang punyanya. Pak asarna bihi nakan Pak asarna, maka ia menerangkan Pak asarna buka dia. Hayyatina menggerakkan bihi ke tempat musuh bimakana arbihina au bidalikal wakti, maksudnya di tempat larinya itu dimakan arbihina, makan ke tempat larinya au bidalikal wakti atau dengan waktu itu. Nakan debu ai ubarun lisit dan karokatihina ya, contohnya debu karena sangat keras gerakannya, lari kencang timbul api dari kuku kakinya, dari tapal kudanya itu. Nah, kemudian dia menyerang dengan tiba-tiba di waktu subuh dengan memunculkan debu-debu yang banyak. Debu, nah itu debu, debunya banyak, jadi dia bisa melising ke tengah-tengah musuh. Nah, karena musuh kan kehalang debu, bingung Pak, banyak debu, menimbulkan debu bergerakan. Saking kencangnya gerakan kuda. Debu itu dan gerakan-gerakannya. Pawasatna dan menyerbu ke tengah-tengah. Ausat, pasato itu tengah.
Wasat tengah, wasato ke tengah, dan dia masuk ke tengah-tengah. Ini dengan sebab debu itu, bukan debu yang besar itu, dia bisa masuk ke tengah-tengah. Karena apa? Musuh terhalang dengan debu, masuk ke tengah-tengah, tengah-tengah musuh, kalangan, binaki. Jam'an di tengah-tengah kumpulan musuh, jam'an kumpulan. Dan cepat buku yang bertaburan itu, ya mungkin kalau nggak itu bisa kelilipan, bisa apa, sehingga dia dengan mudah masuk ke tengah-tengah kumpulan musuh-musuh itu, menyerang ke tengah-tengah musuh. Ya. Minal adwi yaitu dari musuh. Aisirna wasatohu. Jadi kuda-kuda itu di tengah-tengah musuh adanya, jadi enak menghadapi dengan musuh. Ini menceritakan tentang perjuangan dalam kalau zaman Nabi ya. Zaman Nabi ini kan penduduknya di zaman Nabi itu suka dimusuhi sama orang kafir. Mau nggak mau ya kadang-kadang harus mempersiapkan segala pembekalan untuk berperang di medan, tengah-tengah medan pertempuran. Sehingga memang ya waktu itu strategi yang paling bagus ya menguasai medan, kemudian melihat kekuatan musuh, kemudian peralatan apa yang harus disiapkan, kalau pakai peluru apa, kalau pakai pedang yang bagaimana kan gitu ya, kendaraannya apa itu kira-kira mengajarkan kita tentang strategi. Makanya kalau di kita ini ada kostrat. Rasulullah itu panglima besar, Pak. Ahli strategi. Itu yang perang. Itu secara syariatnya begitu kan. Kalau kita kembali, ini kan ini pun ya, Pak. Jadi kalau cuma kita ceritain lagi, hanya sebatas menjadi cerita serunya waktu perang di zaman Nabi kan gitu ya. Terus manfaatnya apa buat kita? Setelah Al-Quran cerita ini isinya cerita kan? Ya. Nah, dan cerita-cerita begini itu kan banyak di Al-Quran juga. Nah, kemudian ketika kita ceritakan, nanti sama tahu ceritanya, sama ceritakan. Sampai nanti buat cerita, cuma cerita seru, seperti orang cerita menjelang tidur gitu ya. Dan tidak mungkin Al-Quran itu hujan, bayan, Quran ditambah menjadi sifat 5 sujud Quran itu menjadi obat penyakit yang ada di dalam hati. Nah sekarang yang terpenting itu pesan positif apa di balik cerita perang ini dengan persiapan kudanya yang begitu matang sehingga kuda bisa nerobos ke tengah-tengah musuh, bisa melawan dengan leluasa dengan karena adanya debu. Kan gitu ya Pak ya. Bisa nggak menjadi obat dalam hati? Bisa. Hati kita yang tertutup nggak bisa peka, itu harus diperangi. Bagaimana caranya? Siapkan kuda. Kalau kudamu liar, kemudian kamu senang ikutin kuda yang liar itu capek. Tangkap kuda itu, jinakkan, dilatih. Kita juga berlatih dengan sungguh-sungguh untuk mengendalikan kuda itu. Ternyata secara apapun kuda, ketika kita mampu menundukkan dia, kemudian kita kendalikan, justru kuda itu bisa membuat kita sukses. Karena dia bisa mengantarkan kita ke tujuan yang akan kita tempuh. Tapi kalau kuda itu kita biarkan, bahkan kita manja-manjakan kuda, mati kita diinjek-injek kuda. Betul nggak? Atau kita turutin aja maunya kuda, tanpa dikendalikan, kita ikutin aja lah, tenang ikutin aja maunya apa. Capek kita Pak. Jangan kan diujar dari ujung. Iya Pak, begitu nggak di kan begitu kan. Kalau kamu saya terkenal, kuda itu tidak punya pusar. Makanya luar nanjak benar-benar itu cuma lelah tidak capek. Itu saja. Makanya kita harus latihan berkuda, latihan mengendalikan kuda. Nah, ini yang dijadikan bahasa Kinayah ya Pak. Bahasa Kinayah itu bahasa ya,
apa ya kalau jarwo dosa kalau patu kino ngerti lah jarwo dosa apa Pak sanepo. Nah sanepo inilah yang digunakan oleh Syekh Hujatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Kuda ini adalah nafsu menurut Imam Ghazali. Nafsu kalpan. Nafsu itu bagaikan kuda. Sampai untuk memanjakan nafsu, siap-siap aja mati muda diinjek-injek nafsu. Ayo silakan manjakan ke nafsu, mati muda. Banyak yang mati muda. Banyak orang mati gara-gara overdosis kan. Mulai saya banyak yang gitu. Ya, padahal manjakan. Turutin nafsu maunya, capek kita Pak. Turutin deh keinginan. Berapapun uangmu nggak akan pernah cukup. Coba turutin itu. Makanya penghasilan sebesar apapun tidak akan pernah cukup apabila digunakan untuk kebutuhan gaya hidup, atau keinginan. Itu nggak ada cukup-cukupnya. Perlu saya Pak. Sudah satu, pengen dua, sudah dua, pengen tiga. Akhirnya mau semua. Kan ada lagu ramai-ramai. Apalagi apa ya? Kalau saya udah gitu, ambil ucil. Nah sebaiknya tundukkan dia. Kita berlatih untuk mengendalikan, justru dia akan membuat kita berprestasi. Ramadan ini Allah mendidik kita supaya pandai mengendalikan kuda, supaya sampai yang justru selesai Ramadan mempunyai tingkatan, memiliki prestasi yang lebih daripada sebelumnya. Itu Lailatul Qadar. Hanya tanda-tanda Lailatul Qadar adalah kondisi orang itu lebih baik daripada sebelumnya. Bukan kayanya, bukan jiwanya. Ketika jiwa berubah, nasib akan dirubah. Inna Allaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru bi anfusihim. Inna Allaha la yughayyiru ma bi qaumin. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah satu kaum hatta sehingga sampai yughayyiru bi anfusihim, dia merubah anfus itu jiwa. Nafsun jamaknya anfus, jiwa merubah. Allah itu sudah pengen mengangkat derajatmu, yang jiwamu nggak berubah. Kamu ini ustaz kok, kamu ini guru, jiwamu kayak kulit bangunan. Betul nggak Pak? Boleh nggak gitu? Nggak boleh. Ada orang bangunan Pak. Tapi sekarang kan bukan lagi jadi kulit bangunan, saya lagi jadi guru ngaji. Jiwa saya harus berubah. Allah angkat. Jadi kita sendiri sebetulnya yang Allah sebenarnya meningkatkan. Sebenarnya Allah sudah turunkan Lailatul Qadar. Ini sampai tidak siap untuk menerimanya. Jiwanya tidak siap menerimanya. Bisa dipahami dari ini? Makanya kita disuruh apa kan? Hakikat puasa adalah mengendalikan hawa nafsu. Bukan sekedar urusan makan dan laisa siyam minal akli wasorbi. Bukanlah puasa itu urusan makan dan minum. Ini nama siyam minal akli warofas. Namanya puasa itu adalah mengendalikan diri dari segala hal-hal yang tidak berguna, yang lalu. Lakwi barofas dan kotor-kotor. Makanya setelah puasa zakat dalam rangka tazkiyah nafsi. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasol. Begitu kan ada itu ya. Qad aflaha man tazakka. Itu kan
Pada taros marobihi fasolah. Bal tuksirunal hayat dunia. Tapi bahkan dia lebih milih kesenangan-kesenangan dunia. Jadi padahal wal akhiratu khairul laka minal ula. Wal akhiratu khairul laka. Sedangkan kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Dunia ini cuma kayak begitu, itu hanya panas. Udah perang yang kenceng, kendalikan kalau nggak sungguh-sungguh, lain sampai mengendalikan kuda nggak dengan musuh haram, jaga. Tapi harus berlatih. Jangan kepo-kepo doang, kepo-kepo terus latihan nggak mau, gimana? Ya kan, begitu baru mau naik kuda, kakinya begini lari, agak jadi lagi naik kuda. Baru naik kuda, lihat kaki kuda begini, itu naik malu aja. Terus saya kan, Pak, ya kan? Bisa dipahami, Pak? Nah ini kalau kita mengambil manfaat, mengambil jadi ada hikmahnya enggak? Ada. Menjadi obat apa tidak? Itu semua penyakit hati. Apa namanya itu? Main apa itu? Kaslan. Siapa itu? Kaslan itu. Gua nggak punya nama kaslan. Terus kaslan itu kata dari kasal. Artinya apa? Malas. Kaslan. Kalau nggak punya nama kaslan. Benar namanya? Bukan kaslan. Benar, tapi kan ada Ahmadnya. Pemalas yang dipuji gitu. Ahmad malas dipuji. Coba kita soal Arab ya apa ya? Keren berarti ini. Ahmad Aslan. Namanya nama Arab aja Islami ya. Oke, lanjut ya. Insya Allah nanti mudah-mudahan berhasil. Nah, kita lanjutkan. Innal insana li rabbih lakanut. Tadi cerita apa? Udah. Sekarang inna sesungguhnya al insana manusia itu li rabbih kepada Tuhannya lakanutun ay lakafurun yadhatu nikmatahu ta'ala. Artinya lakanut ini ya tidak punya rasa terima kasih kepada Tuhan. Ayolah kafurun benar-benar banyak kufurnya. Sudah dipacu berubah perang, tapi naik manusia banyak kufurnya. Kurang rasa syukur. Syukur itu sangat mudah diucapkan. Tapi sulit. Tenang ya. Iya. Memang yang saling ini. Manusia itu nggak rasa terima kasih. Banyak kukurnya, laka purun. Ya satu. Benar-benar banyak kukur. Nikmat tahu terhadap nikmat. Mengingkari akan nikmat-nikmat Allah Ta'ala ya, nikmat Allah Ta'ala akan itu nggak punya rasa terima kasih kebanyakan kukurnya siapa? Manusia menurut Ratli mau jalan kukur begini dan Allah ada yang bilang sesungguhnya manusia itu banyak ukurnya terhadap nikmat Allah. Ono yo ora trimo, Pak. Ya Allah yang bilang apa wae kudu menungso iki. Kowe kok ukur yo ben. Menungso deh. Menungso kata Allah manusia itu banyak ukurnya enggak benar ada terima kasih. Siapa yang bilang? Oh, Pak Salam, kamu ada. Benar, kan? Benar Allah kan? Terus sudah tolong lah sih. Jadi sampai kalau dibilang kufur jangan marah. Ini urusan dari kartu korder.
takdir baik maupun buruk datangnya dari Allah. Nah, sama ridho kok enggak? Nek ridho, iya bisa aku kufur. Aku enggak marah. Memang Allah yang menyatakan memberikan nas bahwa manusia itu kurang berterima kasih sama Tuhannya dan banyak kufurnya terhadap nikmat-nikmat itu. Emang iya kan? Lah iya, lah kemana? Udah marah, tapi kalau sampai sadar, udah nggak usah nurut Allah, nggak usah mengingatkan Allah, nggak usah ngatur-ngatur Allah, perlu ngomong Allahumma Rabbana, Allahumma Rabbi, ini dalam nafsi. Sekarang aja sekarang, ini kan sungguhnya aku, Rabbi ya Tuhanku, ini sesungguhnya aku dalam nafsi, aku telah mendolimi diriku sendiri. Dolman dengan benar-benar kedoliman. Seberapa pasukan banyak dolimnya? Seberapa pasukan dengan kedoliman yang sangat besar? Bisa nongkrong, ngapusin, macam-macam lah, kan? Tulas, ngomongin uang, repna, adu domba, dolimnya banyak, dolimnya gede. Enak kan, Pak? Robi ini dalam nafsi. Kalau untuk pribadi ya, Robi ya Tuhanku, sesungguhnya aku mendolimi diriku sendiri, doliman dengan kedoliman, kasiron yang sangat banyak, tabiron yang sangat besar. Robi ini dalam nafsi, doliman, kasiron, tabiron. Terus kita mulai nih, layak biru dulu bagian. Nek dosaku gede ya roh, layak biru dulu bagian. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa saya kecuali engkau. Saya belum demai kan? Anda Pak Firly, maka ampunilah aku. Makfiratan lindika dengan ampunan dari sisimu. Nek sampai enggak belum ngampuni aku, terus ya apa? Aku jalur sepurane karo sapa? Wong Tuhanku mung sampean. Asal Tuhannya mung sampean. Kan iso enggak Tuhannya mung sampean? Kok kayak Tuhanmu akeh. Nah sama nih so ngomong yang menawi panjenengan mboten ngapura dosa kula. Wong pangeran kula namung panjenengan, kula ajeng nyambut ngapura kali sinten. Delok ya Gus. Iya. Iso enggak kira-kira ngono iki? Tuhanku tuh hanya engkau. Makanya iya karena juga iya karena saya. Kalau engkau nggak mau tolong aku, nggak ngampuni aku, terus aku mau minta ampun sama siapa? Saya perlu berubah lagi. Nggak ada yang bisa ngampun dosa kecuali engkau. Terus kalau nggak ampuni itu, Pak Firly maka ampuni dong. Ya, kalau siapa yang kata Pak Firly maka ampunilah aku. Makfiratan menindika dengan ampunan yang tulus dari dirimu. Benar enggak? Bukan menindika. Innaka antal ghafurur rahim. Kan innaka sebenarnya engkau, anta engkau ghafur. Kan engkau punya ghafurah di mana-mana enggak ada pintunya. Masa iya kok akan tutup makfirahmu dari itu? Terus kerjaan enggak kira-kira. Kowe ora lain sono. Kok kamu jenengan tak sing iso ngampuni kula. Apa sih mau ngapain di sini? Tapi mah, apa yang mau namun jenengan nih? Oh ngono toh, ya wes saya ngono. Nek mboten jenengan ampuni, lah SK jenengan iki kula betok. Dilalah kok ceritanya bawa SK. Ya masalahnya sampean bawa SK-nya Tuhan apa tidak? SK Tuhan ngotot nih. Aku enggak mau ngampun. Saya pegang SK ya Allah. SK apa? SK pernyataan panjenengan ini, ini tanda tangannya. Tapi ya begini. Nah, Inna Allah yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa huwal ghafurur. Inna Allah sesungguhnya Allah la yaghfiru tidak akan mengampuni ayyushraka bihi orang yang dosa disebabkan mensekutukan Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalika, tapi Allah akan ampuni semua dosa selain sirik. Niki kan sekali jenengan, mungkin ada pula jenengan yang pengirane.
Layak dulu pengen lantang, makanya nggak ada yang bisa ngambil desa kecuali kok. Nggak sama nggak ngambil siapa. Aku kadung Tuhanku mau sampai kok. Terus siapa sih lebih? Renyuhnya. Ya wis nek ngono. Lah gue ya wis nek ngono lho, Pak. Iya begini lho. Beres. Utang akeh. Mata. Aku jalur sakurane ya ora sampai ning pura mata ora bakal ada pura. Aku tali utang sampean tok. Nek aku ora repot ya anak sekolah ngono bayar sekolah nang mana aku banget saya kira ngono. Lalu nek sampean ora pura kira-kira piye lho. Ampun. Lho kan beres ta? Wis. Ora wis nek ngono iku lho. Ya bos. Ya bos. Makanya terang-terangan. Dengan kita sudah ngutang, diingatkan. Utangmu wis sakmene, ikan wis tanggal sakmene kan kamu bayarkan. Lah iki harus dibayari kapan kan ngene-ngene lho. Lah kok malah nesu. Terang-terangan aja. Yo memang pulone yo nek ora apa ya 50 sopo. Mosok jalan 50 kamu bangun. Wah, wis saling dalam sampean. Kira-kira piye lho? Gratis ya. Mau ada wis tak ikhlas wae. Kadang-kadang malah sampeyan makanya ora terang-terangan. Terangan ngomong. Oh kalau ya. Nah ini gitu. Innal insana li rabbih lakanud. Kurang berterima kasih sama Tuhannya. Ukur terhadap nikmat-nikmat Tuhannya disebut lakanud. Innal insana li rabbih kepada Tuhannya. Gitu ya kan? Wa innahu ala dzalika lasadid. Wa innahu dan sesungguhnya dia siapa? Ya dia manusia. Ala dzalika atas keingkarannya itu, atas kekufurannya itu. Ya, lasadid menyaksikan sendiri, dia sendiri itu sadar. Kalau dia itu artinya memang kurang rasa terima kasihnya, kurang bersyukur sama. Sadar nggak kalau kita itu kurang bersyukur? Sadar makanya. Baik nama dari kata sakit. Dan sesungguhnya dia manusia itu terhadap sikapnya itu, dia menyaksikan sendiri bahwa aku ini orang yang saya ini orang yang kurang terima kasih, kurang bersyukur kepada Tuhan. Menyaksikan, ya satu ala nafsihi, dia menyaksikan atas dirinya sendiri. Ya, bisun ini ya kan? Dengan perbuatannya itu dia menyaksikan dia yang berbuat dia yang apa yang ada dalam perut hati orang lain nggak tahu kan dia sendiri yang tahu itu kan jadi menyaksikan. Kenapa dia bisa begitu? Wa innahu lihubil khairi lasadid. Wa innahu dan sesungguhnya dia manusia itu lihubil khairi sangat mencintai harta. Harta itu sesuatu yang baik dalam dunia ini. Nanti dikejar-kejar. Dia berapa dengan likhairi. Wa innahu lihubil khair. Lasadid itu sangat-sangat mencintai sehingga dia jadi laki-laki. Menjadi apa? Sangat bakhil. Bakhil dia pelit, sedih apa? Ayolah sadidul hubilahu. Yakni benar-benar sangat cinta kepada harta itu, banyak kondisi lalu dia pikir dengan hartanya itu. Ya, nah itu yang kamu. Apalah ya kamu tidak busiro ma'afil kubur. Apalah ya kamu, maka apakah dia tidak mengetahui? Apalah ya kamu, tidakkah dia mengetahui? Tidak busiro apabila dibangkitkan. Ya, apa? Usiro wa ukhrija, ditimbulkan dan dikeluarkan. Ma'fil kubur, apa-apa yang ada di dalam kubur. Apa itu? Minal mauta, musuh, yaitu dari kematian kemudian bangkit. Mati kemudian bangkit. Yang disebut dikeluarkan dari kubur. Mungkin nggak tahu. Ini sering kali makan bangkit dari kubur. Karena kubur yang mana itu nanti lah.
Nggak tahu maksudnya. Ada dalam kubur yang mana ya? Ini kan pokoknya kita baca dulu. Apa dia tidak mengetahui? Apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur, minal mauta itu dari mayit, ini mereka telah dibangkitkan, bangkit sudah mati. Wakusila maafi sudur, wakusila dan dilahirkan, ditampakkan. Ma apa-apa fi sudur yang ada di dalam dada, yang ada di dalam hati. Ketika orang itu mati, kemudian bangkit dari kubur, di situ akan muncul kebangkitannya. Dia akan mengetahui apa saja yang ada di dalam hati dan selama ini tersembunyi rahasia. Muncul kafir, didohirkan, ditampakkan semua isi hati itu akan tampak. Ketika orang sudah bangkit dari kubur, karena masih mati, nggak sadar-sadar, sudah bangkit. Ketika sudah bangkit kesadarannya baru muncul itu semua. Benar? Makanya timbul peringatan, dulu perasaan udah kalau mati-mati, orang mulai muncul itu kesadaran. Semua rahasia-rahasia yang selama ini dia umpet-umpetin mulai tambah semua. Aku sok ngene, aku sok ngono kayak ngono. Ya, aku ini mau bojoku, aku ini mau pacarku, aku ini ngambung bojoku lagi orang ngerti. Muncul kabeh. Iya bener ya. Nek pas ngono pas sadar bangkit dari kematian. Kalau lagi mati orang sadar. Rosok. Iya. Rosok. Panas. Jadi kan awal dewi itu ditampakkan di saat itu. Itu udah bisa kita buktikan sekarang itu bisa. Diri kita ini juga ada umbukan anak kuburan kok di dalam ada yang terkubur di badan kita ini. Yaitu nafas tadi di jiwa kita terkubur dalam jasad. Jasad kita terbuat dari tanah, gunungan tanah kuburan yang kelihatan kalau kita nggak ada sebenarnya. Kenapa? Di dalam ada jiwa yang terkubur. Cuman karena jiwa ini mati. Yang ngomong kayak double kepol kayak, tapi pun ada bangkit jiwanya, bangkit dari kematiannya. Yang rahasia-rahasia ditampakkan semua apa yang ada dalam hati pada dirinya. Elingan kafe dong bener. Iya. Yang itu orang. Umeng kan apa? Nunggu loro temen. Nunggu loro. Temen ya inget ya. Betul nggak tahu loro temen? Iya. Udah kronis. Kritis. Kronis muncul aku kayak gini. Si Pak Prabowo kan nanti. Oh. Enggak, aku pengen itu Pak Prabowo. Muncul. Mau nopo dong, Pak Prabowo di situ. Ya aku pengen ketemu saya gitu nopo. Wes aku mau dulu. Pak Prabowo. Aku ini ukur telur ukur 6. Udah ngerti ya. Oh, gagane Mbak Min nak ngono kae. Dulu. Beli tempe 3 lo ngambil 6. Ya orang enggak akan tahu, tapi ketika begitu dia akan bangkit kesadarannya. Iya, dulu pernah gini. Nah, semua rahasia terpendam muncul semua. Betul apa tidak? Betul. Apa nunggu di kuburan kan enggak ada. Terjadi kan itu? Iya. Cuma langsung ke dalam itu udah bisa disadarin lagi yo tambah di saudara sama dewi yo fakta ini siapa bilang aku nggak saudara lo benar tuh baku silama di sudur inna robbahum bihim yauma idzil laqabir. Inna sesungguhnya robbahum Tuhan mereka bihim terhadap mereka itu yauma idzil pada hari itu laqabir, benar-benar maha mengetahui. Ketika dirimu sadar kamu tahu ya Allah pasti maha mengetahui. Asal kamu tahu dirimu itu juga yang diketahui oleh Allah. Oke? Kalau kamu kenal dirimu, tadi juga kamu apa kenal siapa? Walhasil man harofa nafsahu dapat harofa nafsahu. Lanjut cara mulai ya. Kita lanjut ke surat Al-Qari'ah.
Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan taufik hidayah dari naik kepada kalian, memberikan kekuatan lahir dan batin mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba Allah yang muslimin, mukminin dan muttaqin yang selamat sejahtera bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li awladina wa li masayyidina wa li ikhwanina wa li jiranina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa ta'fi bainana wa bainahum bil khairati rabbi irhamna anta arhamar rahimin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajaba wa rizqan halalan thayyiban wa si'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa tabata rasulah nama syahidin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum fa taqabbal ya karim. Demikian banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam.